khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahimna asrarul Qur'an waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika kita berada pada bulan suci Ramadan, fenomena manusia secara berbondong-bondong, banyak dari mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, sebuah fenomena yang biasa itu kita lihat di saat kita berada pada bulan suci Ramadan. Fenomena banyak dari manusia bersedekah, berinfak, berzakat pada bulan Ramadan bukanlah tanpa alasan. Paling tidak merujuk kepada banyak penjelasan para ulama, hal ini tidak dilepaskan dari kelebihan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dibuktikan dengan bulan Ramadan dalam Al-Quran merupakan satu-satunya bulan yang tersebut secara eksplisit dalam redaksi Al-Quran. Bulan Ramadan dalam redaksi Al-Quran merupakan satu-satunya bulan yang tersebut secara lugas. Kalau saja kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 185 dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan tersebut secara eksplisit, tersebut secara lugas. Bulan Ramadan dalam redaksi ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kelebihan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya diwujudkan diantaranya dengan lipatan ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun dari hambanya yang melakukan amal kebaikan atau amal kebajikan pada bulan Ramadan. Ada banyak hadis yang menegaskan akan hal ini berkaitan dengan lipatan ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan bagi hambanya, siapapun dari mereka pada bulan Ramadan yang mau melakukan amal kebaikan atau amal kewajiban. Di antaranya salah satu hadis, dan ini banyak diamalkan oleh umat Rasulullah SAW ketika mereka berada pada bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberi makan bukaan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka baginya ganjaran pahala sebagaimana ganjaran pahala yang didapat oleh orang yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Rasulullah SAW tentunya sosok yang dalam banyak hadis juga disebutkan bahwasanya beliau adalah sosok manusia yang dermawan, sosok manusia yang paling dermawan. Kedermawanan Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga diterangkan bahwasanya kedermawanan Rasulullah SAW itu lebih tampak, lebih terlihat di saat Rasulullah SAW berada pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan sosok
manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih terlihat, lebih tampak di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada bulan Ramadan. Ramadan, sebuah bulan di mana orang-orang yang beriman diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwasannya tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa agar supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sangatlah relevan, sangatlah berkaitan ketika Ramadan, di mana pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan tujuan dari diwajibkannya berpuasa itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sangatlah relevan, sangatlah berkaitan. Kalau saja fenomena pada bulan Ramadan orang berlomba-lomba bersedekah, berinfak, berzakat, sangatlah relevan fenomena ini kalau kita kaitkan bahwasannya memang salah satu sifat yang semestinya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kalau saja kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 134 dalam surat Ali Imran yang berbunyi alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau berinfak fis sarra'i wadh-dharra'i, baik itu dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Disebutkan pada redaksi ayat ini fis sarra'i wadh-dharra'i, dijelaskan dalam banyak kitab tafsir bahwasanya orang yang bertakwa itu berinfak tidak saja ketika mereka dalam kondisi kemudahan, tidak saja ketika mereka dalam kondisi mudah, tetapi juga dalam kondisi sulit. Disebutkan pada redaksi ayat ini fis sarra'i wadh-dharra'i, orang yang bertakwa mereka berinfak tentunya di jalan Allah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja ketika mereka dalam kondisi senang, tetapi juga ketika mereka dalam kondisi sedih. Fis sarra'i wadh-dharra'i, sebagaimana yang disebut dalam redaksi ayat ini, orang yang bertakwa mereka ketika berinfak tidak saja mereka berinfak dalam kondisi sehat, tetapi mereka juga berinfak di jalan Allah, berharap ridha Allah juga dalam kondisi sakit. Ini yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada potongan ayat 134 dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Masih kalau kita membaca redaksi ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yunfiqun dengan menggunakan fi'il mudhari'. Kita tahu fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan perbuatan masa kini dan masa yang akan datang. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang secara terus menerus dia mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipahami dari ketika Al-Quran menggunakan redaksi yunfiqun pada ayat di atas. Kapanpun, dimanapun, orang yang bertakwa dia tidak hanya berinfak, bersedekah saja ketika berada pada bulan Ramadan, tetapi sebagaimana pada bulan Ramadan, demikian pula mau berinfak di jalan Allah di luar bulan Ramadan. Yunfiqun dipahami juga oleh para ahli tafsir bahwasannya makna infak itu sangatlah luas sekali. Tidak saja dipahami dalam konteks berinfak secara harta. Kata yunfiqun pada ayat ini juga bisa dipahami berinfak dalam artian berinfak dengan ilmu pengetahuan.
bisa juga dipahami berinfak dengan waktu kosong yang dia miliki. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Demikian penjelasan berkaitan dengan potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 134 dalam surat Ali Imran. Bahkan ya, dalam ajaran agama Islam tidaklah ditentukan bahwasannya ketika kita berinfak haruslah kita berinfak dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Tidak. Berinfak tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya kenapa bunyi redaksi ayat di atas juga fis-sarra'i wad-dharra'i. Tidak saja ya berinfak itu ketika kita dalam kondisi mudah, tetapi berinfak juga semestinya dilakukan ketika kita dalam kondisi sulit, tentunya disesuaikan dengan batas kemampuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bersabda, "Ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan api neraka. Maksudnya mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke dalam surga. Walau bisyaqqi tamratin, walaupun dengan ya bisyaqqi tamratin, ya dengan sebagian dari buah kurma. Kita berinfak walaupun ya dengan bukanlah sepotong utuh buah kurma. Sebutlah dalam hadis ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bisyaqqi tamratin, walaupun dengan sebagian buah kurma, ya kita mampu berinfak hanya dengan itu, maka berinfaklah, kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Kalau kita pahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, berinfak tidak saja harus dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana dalam penjelasan tadi, berinfak tidak harus dalam bentuk harta, tetapi berinfak juga bisa dalam bentuk ilmu yang kita miliki berbagi dengan orang lain, bisa juga dengan waktu kosong yang kita miliki dengan kita membantu orang lain. Yang jelas, kalau kita baca ayat di atas, hadis di atas, kita tentunya selalu diingatkan betapa pentingnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan. Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan bukan saja di saat kita berada pada bulan Ramadan. Walaupun kita lihat fenomena orang berbondong-bondong bersedekah, berinfak, berzakat, itu kita lihat fenomena itu banyak pada bulan Ramadan. Tetapi ya, Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang dermawan tidak saja ketika kita berada pada bulan Ramadan. Ketika kita berada pada bulan Ramadan juga semestinya menjadi manusia yang dermawan juga ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Kalau kita berbicara berkaitan dengan lipatan ganjaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lipatan ganjaran bukan saja di saat kita melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, amal kewajiban pada bulan Ramadan, tetapi juga di saat kita melakukan hal yang sama di luar bulan Ramadan. Sebutlah dalam konteks lipatan ganjaran dari sebuah amal kebaikan dalam bentuk berinfak di jalan Allah. Ya, lipatan ganjaran yang disebut pada ayat ini berlaku baik itu pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini. Kalau kita baca pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 261 dalam surat Al-Baqarah. Di ayat ini Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamakan
berkaitan dengan orang yang mau berinfak di jalannya. Seperti halnya orang yang menanam satu biji atau satu benih, di mana dari satu benih itu kemudian bisa menumbuhkan 7 tangkai, di mana pada setiap tangkainya itu terdapat 100 benih. Artinya apa? Dari satu benih, dari satu biji itu bisa kemudian menjadi 700 biji atau 700 benih. Ada lipatan di situ, 700 lipatan dari satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia lakukan dengan niatan lillahi ta'ala, dan ini berlaku baik itu di saat dia melakukannya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya dia adalah wasi'un, yang maha luas. Yang maha luas dalam artian maha luas rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk hambanya. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dia adalah alimun, zat yang maha mengetahui. Mengetahui semua apa yang dilakukan oleh hambanya, termasuk ketika hambanya berinfak, walaupun dia berinfak dengan hal yang kecil, walaupun dia berinfak dengan hal yang sepele. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.